Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal pada nomor 3, yaitu menghitung persamaan dari akar kuadrat. Di sini kita menentukan persamaannya itu tidak dalam bilangan bulat dan harus dalam menggunakan fungsi matematika, yaitu seperti sin, cos, tan, log, dan sebagainya. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi dari kode box-nya. Lalu itu di bagian yang pertama itu kita memasukkan dulu fungsi headernya. Di sini kita menggunakan header yaitu include. Nah, di sini kita menggunakan header dari include iostream. Lalu di baris yang kedua kita membutuhkan header tambahan yaitu include simat. Ini untuk menggunakan fungsi matematika. Lalu selanjutnya di bagian yang ketiga kita menggunakan inMime. Lalu kita isi dengan double A. Nilai A-nya kita isi dengan sin 35 titik koma. Lalu double ini ialah tipe data dari C++ itu sendiri. Itu maksudnya itu double ini tuh bilangan yang pecahannya itu berpresisi ganda atau bilangan yang digitnya itu banyak. Lalu di bagian B-nya ini kita masukkan tan. Di sini ketentuannya kita tidak boleh menggunakan bilangan bulat dan harus menggunakan fungsi dari sin, tas, cos, tan, log gitu ya. Lalu selanjutnya double C, di nilai C-nya ini kita memasukkan SQRT. SQRT ini merupakan akar kuadrat. Kita memasukkan akar 10. Seperti itu. Lalu di bagian selanjutnya kita menggunakan std count. Std ini tuh sebenarnya fungsinya itu tuh untuk menampilkan hasil output. Adapun fungsi lain untuk menghasilkan output dari bilangan persamaan ini tuh ialah menggunakan printf. Printf itu rumusnya sama seperti yang di MATLAB kemarin. Di MATLAB itu untuk menghasilkan nilainya agar tidak menjadi imajiner itu menggunakan printf. Tapi di sini kita menggunakan std.2 ini. Lalu cout ini ialah untuk mengeluarkan hasil output nanti. Kita masukkan nilai A titik 2 sin 35. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan sama dengan tanda petik 2 A std nl. Lalu ini untuk nilai A. Lalu selanjutnya itu kalian juga masukkan untuk nilai B dan juga C-nya. Ini kita salin aja. Di sini kita masukkan nilai B-nya dan di sini C. Di sininya kita sesuaiin dengan yang nilai kita tadi inputkan, berarti di sini 15. Dan di sini kita menggunakan SQRT. Di sini kita isi dengan 10. Ini juga kita ubah menjadi B dan ini C. Nah, lalu di bagian selanjutnya
kita menggunakan double kembali tipe datanya. Untuk persamaan 1 kita tuliskan per 1 aja, itu sama dengan min B dibagi 2 dikali A. Lalu untuk persamaan 2-nya SQRT mau lalu kita buka kurung kembali B lalu selanjutnya ada min 4. Ini menggunakan rumus dari ABC ya. 4 dikali C garis miring 2 dikali A. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan std count kembali. Kita masukkan untuk per 1, persamaan 1 yang sudah kita inputkan di atas tadi, itu sama dengan min B buka kurung 2A tutup, lalu sama dengan tanda petik buka kurung persamaan 1, lalu kita ketikkan std NL seperti itu. Lalu untuk di bagian yang keduanya ini kita menggunakan std kembali untuk menghasilkan outputnya itu. Lalu kita masukkan persamaan 2 itu sama dengan SQRT buka kurung B kuadrat 2 dikurang 4AC, kita tutup, lalu kita bagi dengan 2A titik koma. Lalu selanjutnya kita menggunakan double X1 sama dengan persamaan 1 ditambah dengan persamaan 2. Lalu selanjutnya double X2 itu persamaan 1 dikurang persamaan 2. Jangan lupa kita memakai titik koma. Lalu selanjutnya kita gunakan count X1 itu sama dengan persamaan 1 ditambah dengan persamaan 2 sama dengan X1 std lalu selanjutnya itu sama untuk yang persamaan kedua, cuman yang membedakannya itu di bagian ini saja. Ini kita salin aja, lalu kita ubah di bagian ininya min, lalu di sini kita tuliskan X2 dan di sini kita masukkan countnya. Lalu setelahnya itu kita masukkan kembali
count, ini count sama dengan petik solusi bersamaan kuadrat adalah X1 sama dengan petik X1 dan X2 itu sama dengan petik X2 STD NL. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup menggunakan tanda kurung Kurawa. Nah, coba kita jalankan dulu. Dan ini ternyata ada bagian yang error. Itu di bagian nomor 15. Di bagian persamaan ini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk run. Lalu di bagian ini itu ada yang error. Di sini kita akan mencoba untuk run. Maka nanti tuh hasilnya akan sesuai dengan yang kita inputkan ke dalamnya. Di sini kan kita menginputkannya sin 35, tan 15 dan SQRT-nya 10. Nanti hasilnya itu untuk X1 dan X2-nya itu akan berbeda. Di sini di dalam Sepopus ini, jika kita itu harus teliti, karena jika dia salah error maka dia tidak akan muncul outputnya. Jadi kita itu harus benar-benar teliti. Di sini kita menambahkan yang masih error, dia belum ke detect persamaan 1, ini persamaan 2, di sini sama dengan petik, ini apa, sama dengan petik. Di sini di bagian STD-nya ini, di sini kita harus menambahkan terlebih dahulu X1 STD NL seperti itu. Jadi X1 STD titik NL. Di sini juga